yang berat itu bukan waktu hidup lagi susah. Karena karena buatku ya kadang-kadang pilihannya tuh terbatas. Yang bikin pilihan tak terbatas kan ketika posisinya sudah di atas. Sebagai manusia hidup tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang sukses dan kemudian tentunya kaya. Tetapi untuk jalan menuju sukses dan mempunyai kekayaan tentunya banyak ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang very very special. Karena dia masih muda and very brilliant dan aku udah ngikutin dia selama 3 tahun ini. Menampilkan seseorang yang membantu begitu banyak orang untuk menjadi berhasil melalui satu kegiatan yaitu ekspor. I present you Julio Ekspor. Alright. Welcome to Good News Program. Akhirnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Udah diikutin Kodan 3 tahun loh. Tapi aku yang biasanya tadi aku udah bilang biasa aku ke podcastin orang, sekarang aku diundang ya. Kita senang banget loh. Terima kasih. We feel honored to have you. Terima kasih. Karena aku ngelihat bahwa kamu seorang sosok anak muda yang bisa jadi panutan banyak orang ya. Terima kasih. Dan dalam bisnis kamu tentunya ada hasil yang kelihatan banget gitu. Terutama supercar. Waduh. Ya. Itu salah satunya ya. Tapi ya sebenarnya supercar ini mimpi kecil aja kok. Sama dong, aku juga mimpi supercar waktu kecil tapi nggak pernah punya. Aduh. Supercarmu di heaven. Iya. Atau nanti ya. Pinjemin aja. Wah, bahaya itu, bahaya. Jangan, nanti masuk itu. Bahaya itu. Nanti yang nyetir kamu aku duduk sebelahnya nggak apa-apa deh. Tapi aku lagi nyetir sendiri, bahaya itu nanti. Nanti masuk pastor in. Iya. Waktu aku kecil aku bermimpi punya supercar, salah satunya itu Ferrari Testarossa. Keren. Lamborghini Diablo. Wah, keren. Lamborghini Countach. Wah. Tapi kamu kayaknya dia punya semua. Enggak ada itu barang di Indonesia. lama dan very klasik dan jadi mahal banget kalau ada orang yang punya. Ferrari apa yang kamu punya? Aku suka banget sama 458. Wow. Iya, karena sebenarnya dia masih naturally aspirated. Iya, masih yang suara mesinnya masih berisik. Masih kencang banget gitu. Terus aku punya Aventador. Wih. Cuman dimodif SVJ. Wow. Yang sekarang miliaran juga tuh habis modifikasinya. Iya, wow. Terus aku punya Superleggera. Wow. Ya, rare juga cuma 3 di Indonesia. Wow. Tapi aku punya lagi teman yang lebih rare lagi, punya namanya Lamborghini Miura. Awas muncrat. Itu Lamborghini yang very rare banget. Cuman 3 di dunia, 1 di Indonesia. Harganya berapa tuh? Mungkin sekarang pasaran karena abu-abu ya. Aku pernah dengar kurang lebih roughly 140 miliar. Iya, 140 miliar. Gitu. Wow. Ada kan di Pacific Place? Iya. Yang warna hijau. Dan teman kamu yang punya itu juga masih muda ya? Sudah senior. Oh, sudah senior. Iya. Oke. Nah, spesialnya si Julio ini kan dia masih muda banget ya kan? Iya. Tapi koleksi supercar-nya udah kayak gitu. Dulu. Kalau sekarang aku udah kayak udahlah. Apa artinya? Tapi sebenarnya apa bedanya pengen punya supercar dan kemudian owning a supercar dan kemudian merasa ya it's just another car gitu. Jadi sebenarnya dulu ya, aku cuman pengen membuktikan bahwa hidup itu bisa bertransformasi. Jadi nggak cuman kata orang, aku pengen membuktikan sendiri. Nah, bertransformasi inilah yang sebenarnya prosesnya sangat-sangat berat. Karena kan from nobody to somebody ini kan Tuhan tuh punya proses yang berbeda-beda setiap orang. Sepatu orang kan beda-beda, cerita hidupnya udah pasti beda-beda. Pasti. Jadi yang sebenarnya memang hari itu aku mimpikan ya of course adalah hidup lebih baik. Nah, kadang-kadang orang udah hidup lebih baik aja tetap aja ada pengennya. Dan aku ngerasa bahwa Tuhan itu sangat baik. Karena di Alkitab yang aku percaya, bahwa ada satu firman bilang bahwa Tuhan itu nggak cuman memberikan yang kamu butuhkan, tapi apa yang jadi keinginan hatimu. True. Aku bilang kayak, aku ingin aku nggak butuh hal seperti itu, aku cuman ingin. Tapi karena aku tahu engkau Bapa yang baik, jadi aku ngerasa bukan lagi soal aku harus bilangnya bekerja lebih keras, of course sudah pasti. Harus
bangun lebih pagi, of course. Harus lebih kuat dibanding yang lain di saat banyak tekanan, of course. Tapi lebih dari itu kan harus jadi anak yang menyenangkan. Oh, that's Iya kan? nice, yes. Jadi, And how do you do that untuk menjadi anak yang menyenangkan? nah disinilah yang akhirnya ada satu statement bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Nah, cari ini kan sebenarnya rumit banget sih menurutku. Maksudnya apa sih yang dicari? Tapi aku percaya bahwa hati Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa. Betul. Poinnya kan itu. Nah, ketika buat jiwa-jiwa ini, menurutku banyak banget. Akhirnya ada lagi. Aku tuh kayak setiap statement dan sebuah janji di Alkitab itu aku jadikan itu seperti puzzle. Terus aku yang pasang. Kalau mungkinnya Kodana atau Cidebi puzzle, mungkin jadinya apa? Kalau aku yang puzzle jadinya apa? Kan itu setiap orang punya rema yang berbeda ya. Betul. Punya hikmat yang berbeda. Akhirnya aku ngerasa ada satu lagi yang aku percaya bahwa setiap orang tuh dipanggil dan dipilih. Artinya kan nggak semua orang panggilannya sama kan. Betul. Tapi kan ujungnya adalah untuk banyak orang. Nah, di situ aku mulai memahami apa yang sebenarnya aku alami di hidup ini. Dulu aku SMA, aku hidup dari aku TK sih sampai aku SMA tuh aku hidup sama mamiku karena papiku kan di Cirebon. Mamiku tuh catering, kantin. Jadi aku SMA nih kok. Kalau pagi-pagi aku udah harus bangun jam 4 pagi, siapin sayur, bawa termos nasi, jam 6 pagi ke sekolah. Karena buku-buku udah di sekolah. Jadi berangkat yang paling pagi, pulang yang paling siang. Maksudnya kamu di sekolah jualan? Jadi aku nganterin mamiku. Terus Mami jualan di kantinnya sekolah. di kantin sekolah. Aku dulu TK iya. sampai SMP di satu sekolah, mami di situ. Terus aku pindah sekolah nih. Mami Ikutan kepindah? pindah. Karena mami bilang katanya mami nggak bisa kasih kamu uang jajan, tapi mami mau pastikan kamu tuh nggak kelaparan. Jadi ya aku ya siapin nasi itu selama 3 tahun. Jadi ya pulang paling siang, terus beres-beres kantin kalau udah pulang sekolah. Sedangkan teman-teman kan main-main kan. Iya. Aku ngerasa ya it's okay, nggak apa-apa. Terus udah gitu aku berkuliah di Jogja. Di kuliah Jogja ini juga nggak beres 1 semester doang sih aku. 6 bulan. Kenapa kok nggak beres? Karena waktu aku pindah ke sana itu kan aku ngambil yang beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Namanya Akademi Teknologi Kulit. Berarti pinter dong ya. Bisa dapat beasiswa itu lebih tepatnya tidak ada peminatnya. Oh, jadi kamu ambil yang benar-benar bisa dapat gitu? Iya, yang bisa dapat karena nggak ada dana kan. Terus udah gitu pas aku di sana, aku ingat banget papiku cuma kasih uang tuh 400.000. Udah bayarin kos nih 1 bulan 100.000 kok. 400.000 ini untuk hidup. Plus 20 kilo sablonan. Sablonan apa? Baju. Jadi rubbernya, karetnya tuh yang buat nyablon. Oke. Karena papiku bilang, di Jogja nih banyak banget baju sablon. Cobalah ini kamu jual, siapa tahu jalan. Akhirnya yang kulakukan adalah 400.000 untuk bertahan 1 bulan. Makan nasi kucing zaman itu masih Rp1.000 kan. Wow. Sisanya 20 kilo ini aku sampling ke orang-orang yang bikin sablon baju. Sampai akhirnya jalan. Dan ternyata lumayan besar. Aku bisa ngasilin hari itu 1 bulan 3 juta. Wow. 4 juta. Lumayan banget. Itu untuk ukuran anak kuliahan ya. Cuman akhirnya aku tinggalkan kuliah itu dan aku ngerasa orang tua aku tuh butuh aku lebih cepat. Iya. Bukan nunggu kuliah beres terus bekerja, Untuk butuh bantu uang. kerja maksudnya. Aku pengen bantu kerja lebih cepat. Akhirnya aku balik ke Jakarta. Aku jadi sales. Jadi ini pertama jadi buang benang kok kerja di konveksi. Buang benang. Buang benang. benang lebih. Iya, benang lebih. Itu, yang ya. dicabutin. Iya, sampai Iya, akhirnya iya, aku iya. naik pangkat jadi sales busana muslim. Wow. Gitu. Jadi door to door jualan sales busana muslim hari itu. Ya, cuman aku ngerasa bahwa perjalanan itulah yang aku harus nikmati karena nikmati karena kan balik lagi aku percaya bahwa setiap orang punya panggilan dan aku tuh masih mencari sebenarnya Tuhan tuh mau bawa kemana sih? Gitu kayak jadi konveksi terus sampai panggilanku jadi pengusaha konveksi. Kan aku masih menunggu. Masih blur ya? Masih blur. Clue berikutnya apa gitu Iya, maksudnya? clue Ini yang seperti arahnya puzzle tadi kemana itu. gitu. Iya. Apakah sudah siap gitu? Cuman balik lagi bahwa setiap orang itu harus expert di bidangnya. Tuhan pakai orang yang expert di bidangnya untuk bisa mengubah banyak hal. Bukan orang yang biasa-biasa aja. Oke. Dan aku ngerasa kayak aku mau jadi yang terbaik di setiap hal. Buang benang harus jadi buang benang yang terbaik. Jadi sales baju harus jadi sales yang terbaik. Iya. Wow. Nikmati aja Excellent. Ya. prosesnya sampai akhirnya ya aku
Singkat cerita balik ke Cirebon, terus udah gitu ada satu orang menawarkan, mau nggak jualan arang? Kata tetangga. Arang untuk Sate. Oke. Itu bahannya dari apa ya? Tempurung kelapa kok. Tempurung kelapa. Terus udah gitu karena aku udah terbiasa berjuang dari bawah, dari aku SMP. Nah akhirnya mereka bilang, yuk jam 4 pagi kita ke pasar. Karena kan banyak tuh yang ibu-ibu kalau ke pasar kan bikin yang apa, kelapa santan tuh yang parut. Iya. Banyak tuh Tempurungnya tempurungnya dibuang Iya. kan, di karung-karungin. Aku beli, aku bakar jadi arang. Oh gitu. Nah arang itulah kok akhirnya aku ngerasa nggak bisa nih jualan lokal. Aku Karena harus, murah karena sekali murah ya. sekali. Aku capek banget kayak kerja ngambil jam 4 pagi, kumpulin di satu gudang di daerah Kuningan. Jadi tanah Kuningan di Cirebon. Cirebon ya. di Cirebon. Jadi kan ada satu kayak Iya, bilangnya kalau apa ya? Kuningan di Jakarta mahal banget. Mahal Tadi banget. udah mikir. Polusi ditangkap saya. Di Kuningan Cirebon. Nah, itu kan aku bakar terus udah gitu 8 jam didinginin, besoknya aku karungin bawa ke Jakarta. Ya. Gitu, dan aku ngerasa capek sekali kan, aku ngangkut sendiri, unloading sendiri, dan aku cari di internet ini jadi apa ya, jadi ekspor, bisa diekspor jadi Bisa briket. diekspor. Nah proses belajar jadi briket itu kan juga butuh waktu. Nah bentuknya itu kan nggak gampang ya. Kotak-kotak Sampai gitu yang ya. cantik-cantik itu. Iya, jadi Kayak dia batu-bata bentuknya kecil tuh. cube-cube gitu kan, ternyata Iya, ada benar. mesin ininya, mesin ulirnya, press gitu loh kok. Nah itu aku belajar tuh di internet, sampai akhirnya aku ngerasa kayak aku mau coba ini, ya dalam waktu sekitar 1-2 tahun kan sudah ada jalannya, ada bentuknya, Oke. bisnisnya. Ya. Habis itu ya aku mau nggak mau harus jual keluar. Oh ya. Dan kamu Berhasil. ekspor itu. Berhasil. Oh. Kemana itu ekspor dan Pertama kali aku ke Paraguay. Paraguay. Paraguay, aneh bener kan? Amerika Kemana? Selatan. Iya, Amerika Selatan. Wow. Dan terus udah gitu jalan di umur aku 19 tahun. 19 tahun. Iya, 19 tahun, Ci. Amazing. Gitu, sampai akhirnya aku Untung ya itu. untung, of course untung. Harus untung, kalau enggak aku diomelin. Itu kirimnya berupa satu kontainer. Satu kontainer. 20 feet atau 40 feet? 20 feet waktu itu. Wow. 20 feet. Harga jualnya Lumayan. di sana berapa? Kalau kan aku jual 1,2 dolar hari itu per kilo kan. Wih. Di sana mereka bisa jual 10. Berarti kamu ketemu tradernya di sana? Iya, aku ketemu importirnya, mereka jual sampai retail 10. Nah, dari situ aku ngerasa kayak, oke nih. Akhirnya aku pergi ke Maluku Utara, dan aku stay di sana selama 1 tahun. Untuk sourcing coconut. Untuk sourcing. Dan aku hidup sama warga, pindah-pindah rumah. Hidup di rumah warga. Hah? Oke. Dan aku belajar sih, di sana tuh, karena mayoritas di sana adalah Kristen, jadi kekristenan mereka juga kuat. Dan mereka tuh, karena aku hidup sama mereka ya, hidup sama keluarga di Maluku, yang bikin aku sebenarnya jadi apa ya, jadi punya satu keyakinan bahwa aku harus di bidang ini ketika waktu makan malam. Ingat banget aku berdoa lah, makan malam berdoa, di situ cuma ada nasi sama ikan, karena kan mereka kan di pesisir, pinggir iya. laut ya. pinggir laut, jadi ikan lebih gampang dibanding tomat lebih mahal dibanding ikan. Betul, Oh, setuju. iya. Jadi makan nasi sama ikan. Terus mereka berdoa, ingat banget di kepalaku bahwa mereka bilang gini, Tuhan berkati, semoga besok ada berkat minimal 50.000 lebih banyak dibanding hari ini supaya bisa beli sayur. Terus akhirnya aku berpikir ya, orang Jakarta udah dikasih segitu banyaknya aja masih kurang. Iya. Masih pengen ini, pengen itu, rumah besar, rumah mewah, semuanya marmer. Di sana 50.000 lebih banyak aja dibanding hari kemarin. Udah bersyukur. Udah sangat-sangat bersyukur, bisa makan ada Supaya kangkungnya beli aja sayur. udah jadi berkat. Terus aku ngerasa mereka ini itu harus diberikan sebuah pengertian bahwa ada panggilan loh. Kamu tuh lahir di Maluku. Ada panggilan loh, ada blueprint loh dari Allah semesta ini untuk kamu lahir di Papua, lahir di Aceh, lahir Iya, di Jambi, di pedalaman ada fungsinya, maksud ada Tuhan. maksudnya. Iya. Tapi kan kebanyakan dari mereka tidak mengerti. Malah mereka jadi menyalahkan keadaan. Kenapa sih Tuhan kasih aku lahir di tengah hutan kayak gini? Rambutnya keriting, Rambutnya keriting. kulit hitam. Iya. Ternyata mereka lebih tahan panas dibanding kita. Benar. Iya dong. Dan mereka bisa bekerja lebih keras dibanding orang pada umumnya. Benar. Tapi kan mereka tidak punya pemikiran dan pandangan sejauh itu. Iya, belief sistemnya belum benar. nih. Belum benar. Masih salah. Dan akhirnya aku ngerasa bahwa, ternyata bisnis ekspor nggak cuma dagang. Tapi bisa ngebantu orang-orang seperti itu.
Wow, mengedukasi. Mengedukasi. Aku bilang, di depan matamu tuh ratusan miliar. Wih. Kelapa tuh ratusan miliar. Iya, Jagung betul. ratusan miliar. Betul, Ayo betul, kita olah. Ayo kita belajar. Supaya kamu merasa bersyukur. Heeh. Dan kamu merasa kamu lebih keren dibanding orang yang hidup di kota besar. Dan Julia melakukan itu. Akhirnya aku mengedukasi mereka dan akhirnya kita coba buat sebuah gerakan ekonomi baru dengan menggerakkan anak-anak muda. Untuk mereka tuh belajar. Karena kadang-kadang yang senior kan mereka sudah punya Mindset yang fix. Ya, kita Susah akhirnya ngerubahnya. anak-anak mudanya. Jadi Dan ternyata mereka ngelihat berhasil, ya pelan-pelan lah ekonomi terbentuk, orang-orang diubahkan, dan mereka akhirnya hidup ya sejahtera. berarti Julio mengedukasi mereka untuk membuat sesuatu Membuat yang diekspor. sesuatu. Dan apa dalam bentuk briket juga itu? banyak. Jadi aku bantu nggak cuma dari sisi produk, tapi sekarang kita udah mulai bantu dari sisi pemasaran, terus dari sisi logistik. Jadi kita punya, bilangnya apa ya, kayak connecting the dot-nya itu loh kok. Wow. Ya. Karena kamu mempunyai kemampuan untuk melihat secara makro ya. Iya. Dan mereka mungkin baru micro manajemennya aja udah bagus. Betul, dan aku ngerasa, akhirnya aku flashback lagi kan. Kan perjalanan ini kan panjang, bertahun-tahun kan. Akhirnya aku duduk diam, merenung, dan me time lah dengan Tuhan gitu ya, kayak ini mau dibawa kemana sih? Akhirnya di pemikiranku tiba-tiba flashback mundur ke belakang. Ternyata aku pernah nanya, emang aku mau dibawa kemana sih? Kan waktu itu masih blur, waktu aku masih muda masih blur. Akhirnya ternyata sekarang dibuat dengan sangat jelas. Wow. Sekarang usia berapa Julio? Aku sekarang tahun ini 29. Oh, Tahun berarti 10 tahun ya? Udah sejak 19 tahun kan Iya, kerja? 10 tahun. Belum married lagi? Belum. Tapi udah punya tunangan? Ada lah. Disclaimer dulu nih. Iya, ada. Single but taken. Iya. Nama kamu kan keren banget, Julio Export gitu ya. Dan itu apakah nama beken kamu, nama panggung atau gimana? Atau nama aslinya? Sebenarnya tuh, kan aku nggak punya nama belakang. Nggak punya nama belakang? Nggak punya. Oh. Ya. Jadi memang kosong. Nah, aku tuh agak ribet kalau pergi ke luar negeri, visa, paspor tuh susah. Karena namanya cuma Julio gitu Iya, doang ya? Oh, ya aku nggak pernah boleh. nanya di Singapura, kenapa nih? Nih bilang susah kalau nanti ada kenapa-napa, ada kriminal gitu ya. Nyari Julio nggak ada nih, Julio siapa? Julio yang mana? Julio yang mana Iya, kan? betul. Iglesias kah? Iya. Akhirnya Itu penyanyi. Iya. Nah, terus aku mikir kayak, kan aku juga diekspor. Nah, Ya. sebenarnya aku tidak perlu menambahkan ekspor ke dalam nama asliku. Itu nama asliku loh, Ci, sekarang. Oh iya? Iya. Maksudnya paspor kamu sekarang namanya Julio Export? KTP, sertifikat semua. Wow, itu Dan- brand kamu benar. Itu brandku kan. Iya. Ya, sebenarnya kalau lucu-lucuan sama teman aku bilang aku mau bikin sebuah keluarga baru yang nggak ada di dunia ini dengan Keluarga nama ekspor. itu. Keluarga ekspor. Tapi ya sebenarnya lebih tepatnya itu buat pribadiku. Kayak aku tuh tahu bahwa sampai aku mati, aku akan mengerjakan ini. Ekspor itu bukan cuma dagang, tapi ekspor itu adalah bicara soal masyarakat kebanyakan. Wow. Misalnya- Found your calling. Iya, kayak misalnya nelayan, petani, UMKM, orang-orang yang mereka saat ini bingung kayak harus kerja apa, sedangkan mereka di depan mata mereka ada hal-hal yang dahsyat. Nah, aku ngerasa bahwa ini jadi bagianku, Amazing. jadi besar sekali. Aku kira kamu ini anak orang kaya. Dan kamu ternyata bukan anak orang kaya ya. Iya. Kamu mengalami berbagai macam kesukaran, tantangan kehidupan. Apakah menurut Julio, kalau kamu dilahirkan sebagai anak orang kaya, apakah Julio Export ini akan terbentuk seperti ini? Aku juga sering bertanya dengan diriku seperti ini. Waktu di momen-momen dimana aku ngeliat teman-teman kok kayaknya hidup lebih bahagia, Lebih gampang. lebih gampang. Tapi dalam berjalannya waktu kan akhirnya aku ketemu banyak dari mereka. Iya, kita ngobrol, tukar pikiran dan lain-lain. Ternyata masalah mereka yang dulu sampai hari ini tuh masih itu aja. Sama. Dan akhirnya aku paham kenapa. Ternyata banyak dari mereka tidak berani menghadapinya. Karena menurut mereka sudah cukup nyaman. Aku tidak mau menghadapi, ya Nggak mau akhirnya berubah. gitu-gitu aja. Dan Tanpa melakukan apapun juga mobil Sudah bagus, nyaman, udah 4 loh di iya. garasi. iya, jadi Iya kan? ya kenapa harus mengambil sebuah Resiko. Sedangkan aku percaya bahwa dalam hidup Tuhan itu bawa orang naik. Itu tuh harus ada, bilangnya apa ya, padang gurunnya. Seperti Tuhan Yesus dong. Iya, harus Iya, ada. iya. Jadi nggak bisa dia dari satu tempat
ke tanah yang dijanjikan itu tidak lewat padang gurun. Wow, Kan that's deep. dan buatku banyak orang mencoba kayak, iya deh aku ambil deh padang gurunnya tanda kutip, aku ambil deh pekerjaan dan resiko ini. Tapi kan di tengah jalan banyak mereka bilang, mau pulang Nyerah. nyerah apa sih? Terlalu susah. Enakan dulu. Enakan ikut papa mama Iya, gitu. enakan papa mama, enakan di Mesir, enakan kerja normal hidup pasti-pasti aja. Iya. Tapi kalau aku ya, maksudnya privilege ku adalah aku udah nggak bisa balik karena balik aku udah tahu hidup tuh nggak nyaman. Karena kapal kamu udah terbakar duluan. Iya, sudah hancur. Tapi yang aku percaya bahwa tanah perjanjian itu ada dan selalu ada. Berarti kuncinya harusnya bukan berarti anak orang kaya nggak mungkin bisa menghadapi kesukaran kehidupan dong. Bisa. Tetapi juga adalah sebenarnya, kan. bagaimana mereka berani mengambil resiko Betul. ya. Sama dan aja, kan. menghadapi kesukaran-kesukaran yang mungkin saja levelnya bukan level kita nih. Betul. Levelnya jauh di Betul. atas sana tuh. Dan mereka harus menghadapinya, tahu apa yang Tuhan rencanakan ketika lahir sebagai anak orang kaya. Betul, Gitu. betul. Alright. Dan aku ngerasa bahwa setiap orang harus lewat, harus. Itu udah sebuah harusnya tuh di bold besar tuh, keras dan nyata. Oke. Makanya aku ngerasa bahwa ya perjalanan-perjalanan ini memang seru lah, gitu. Tadi kan Julio bilang ada satu kata transformasi, ya kan? Nah, aku pengen tahu waktu 10 tahun yang lalu, waktu Julio baru mulai dan masih belum punya apa-apa banyak, dengan hari ini, kalau kita ngomong secara materi dulu deh, apa yang sudah tertransformasi? Tapi nanti aku juga mau tahu kayak Waduh. secara cara berpikir apa yang tertransformasi? Silakan. Kalau yang terlihat pastinya kan bilangnya apa ya, materi udah pasti terlihat dari dulu rumah kecil, sekarang Tuhan berkati Kecil itu dengan berapa? 5 kali 5. Wow. Kali 5. 25 meter. Sekarang? Besar, 30 kali 40. Wow. Wah, itu besar. Besar sekali. Gitu. Iya, Dan kadang-kadang aku ngerasa kamar mandiku ini lebih besar dari rumahku yang dulu. Wow. Iya, Wow, oke. kayak Tuhan berlebihan ya. Maksudnya nggak usah sebesar ini. Kecilan dikit nggak apa-apa. Makanya sekarang Tapi kan it's your choice. Iya, tapi Iya. di momen itu banyak kejadian yang memang ya bahwa this is the best. Jadi aku ngerasa bahwa semuanya dipersiapkan, dari sisi materi disiapkan, bilangnya apa ya, rumahnya dipersiapkan, jadi aku ngerasa tidak ada ruginya. sama Momen sekali. apa kamu berpikir bahwa aku perlu rumah besar ini nih? Sebenarnya karena mungkin ini ya, ini sama seperti aku punya supercar. Ya. Jadi dulu aku bilang kayak, kayaknya seneng ya, bahagia ya punya Rumah besar. rumah besar atau mobil bagus. Ini Karena reward ya, self reward. self reward kan. Tapi Oh, oke. pertama kali aku beli Porsche. Ketika Porsche aku seneng tuh 2 hari. Aku pikir kok 2 hari doang ya. Mungkin aku lebih lama kalau aku punya yang lebih bagus. Porsche apaan tuh? Waktu itu Cayman biasa. Oh, not bad. Not bad. Iya, Terus iya, udah gitu aku pikir kayak aku mau beli Ferrari. Wow. Beli Ferrari. Gini aja ya rasanya. Oh mungkin karena supercarnya 1. Oh, Aku beli kurang lagi. banyak. Kurang banyak. Aku coba semuanya. Nggak ada Biasa aja. rasanya. Biasa aja. Semakin lama semakin ini ya, numb gitu ya. Iya, jadi mati rasa. Aku pikir kayak apa artinya hidup ini? Aku yang dipuji Tuhan, diberkati untuk bisa mencoba dan memiliki. Akhirnya aku bisa bilang ke teman-teman yang saat ini mengejarnya hal itu, udah jangan dikejar. Jangan dikejar. Kan gini, maksudnya berkaca dari banyak anak-anak muda yang skyrocketing ya, di Indonesia kan cukup banyak. Dan kemudian menurut kami yang kita lihat secara publik ya, kemudian memamerkan kekayaannya. Ada kata-kata flexing. Dan kemudian membuka rumahnya, gebrek rumah, apa gebrek rumah apa? Gerbek rumah. Gebrek rumah kalau bukan gebrek ya. Gebrek rumah. Oke. Apa? Dan itu menjadi satu kekerenan yang luar biasa, nggak bisa dipungkiri lah. Betul. Tapi kemudian ternyata pemerintah melihat nih, Hmm. dan kemudian ternyata barangnya banyak yang disita. Gimana caranya hal itu supaya tidak terjadi sama Julio? Nah, yang berat itu bukan waktu hidup lagi susah. Karena hidup, iya, karena buatku ya kadang-kadang pilihannya tuh terbatas. Yang bikin pilihan tak terbatas kan ketika posisinya sudah di atas. Benar. Udah banyak. Sebagai raja muda nih, Iya, punya semua, bisa ngapain, tunjuk jalan, mau ini, mau itu bisa. Dan akhirnya menurutku
temptation-nya tuh itu. Justru hidup terasa berat ketika sudah punya semuanya. Makanya terlalu banyak pilihan. iya, dan buatku jadi berat bukan dalam banyak lah netizen bilang enak jadi orang kaya. Ya memang enak, nggak ada salahnya. Aku juga mau jadi orang kaya dan punya materi banyak, bisa hidup lebih layak. Itu udah pasti. Tapi kadang-kadang ada hal yang tidak pernah ditunjukkan bahwa tekanan dan bilangnya godaan di saat orang itu di atas itu besar sekali. Dimensi-dimensi apa yang tiba-tiba kamu kaget terlihat bahwa ada dunia itu ketika kamu ada di atas ini? Misalnya contoh, karena aku di pekerjaan ya kok ya, jadi banyak banget project-project yang datang. Loh, sekarang ada satu kasus kemarin misalnya kita bicara timah ilegal. Iya. Ada suami dari salah satu artis. Iya. Dibilang bahwa ada tiga bilangnya pejabat di perusahaan tersebut. Direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional. Iya. Diajak kerjasama nih. Kita sewa alat beratnya aja ya. Oke, nggak masalah. Kontrak jelas, sewa menyewa alat berat. Tapi ternyata kena juga. Dan akhirnya aku ngobrol ke teman-teman ya. Siapapun di posisi itu, mungkin 99,9% kena. Kalau aku di posisi dia pun, bisa jadi aku kena. Karena kan perjanjiannya jelas. Lalu apa yang salah kalau perjanjiannya jelas? Tidak ada yang salah. Tapi kan balik lagi, itu hal-hal yang menurutku berat untuk bisa nggak ditolak? Bisa aja. Bisa banget ditolak. Tapi kan kebanyakan dari mereka ngerasa bahwa ya udahlah, selama kontraknya aman, proyeknya jelas, ya jalan aja. Nah, akhirnya aku ngerasa bahwa ada satu hal yang tidak terlihat di unseen things itu yang mesti kita cari dan kita tanya. Apa? What is the unseen thing? Jadi misalnya the spiritual things. Jadi kalau misalnya mau ngerjain Hal-hal proyek, rohani. hal rohani kayak ditanya dulu, damai nggak? Akhirnya aku menemukan sebuah clue kalau aku mau ambil proyek ini atau tidak. Clue-nya Yaitu apa? adalah damai. Oh, Damai kalau ada sejahtera. damai di hati, kita jalankan. Iya, damai sejahtera. Meskipun tidak ada uangnya, tapi you feel peaceful, then go ahead. Karena Tapi semua ini, sorry aku potong nih, tapi berarti tetap hitungan ada dong? itu kan ada. Bukan cuman, yang udah penting deh. kan minus gitu kalau misalnya. Kecuali Iya. memang dibiarkan rugi. Karena kan dia kita bilang, ada waktunya ngambil untung, ada waktunya biarin rugi. Memang dalam bisnis juga aku sering banget membiarkan itu rugi. Wow. It's okay. Itu adalah sebuah, nanti kalau orang yang masuk ke dalam dunia usaha itu akan jadi sebuah insting aja. Bahwa memang aku harusnya kayak gini, rugi dulu nggak apa-apa dan lain-lain. Tapi yang terpenting kalau aku ngejalanin sebuah usaha tuh aku rasa damai. Karena salah satu bentuk dari Roh Kudus adalah damai, efeknya adalah damai. Jadi kalau misalnya aku kerjakan sesuatu, ketika aku rasa damai, jalan. Karena aku sering banget ngalamin ketika aku nggak damai tapi cuan di depan mata. Habis juga. Iya. Kayaknya hitungannya tepat, tetap aja jeblos juga. Tapi damai itu mungkin bukan cuman yang kita rasakan di hati ya. Bisa Betul. juga ketika melakukan suatu bisnis buat yang udah berumah tangga. Malah yang dihasilkan dari bisnis ini bikin berantem antara papa sama anak. Ya kan, antara suami sama istri. Nah, Suami itu nggak juga, pernah pulang, itu istri nggak bisa pernah pulang. jadi takaran damai nggak gitu. Kayak kalau isinya berantem aja nggak usah kita lakukan bisnis ini. Sebenarnya aku sering ngalamin ya, maksudnya bukan sama pasanganku ya, tapi karena kan kita dua bisnis yang berbeda, jadi nggak ada benturan di situ. Biasanya dengan keluarga, jadi ada keluarga yang memang aku, misalnya contoh, taruh di dalam situ dan akhirnya ribut dan lain-lain. Biasanya kita memilih, aku ya lebih tepatnya ya, memilih untuk tidak melanjutkan kalau memang aku udah ngerasa bahwa ini nggak oke, meskipun sebenarnya itu generating uangnya lumayan besar. Iya. Karena buatku mahal. Sebuah hubungan itu mahal. Iya, karena sekali. akhirnya kan Mahal mengganggu kalau udah terjadi keretakan dalam mahal. hubungan saudara misalnya, ya kan? Apa yang dicari sih ujung-ujungnya? Kalau cuma uang mah, udahlah cukup gitu loh. Iya. Makan dengan keluarga besar lebih nikmat dibanding makan sendiri, uang banyak tapi nggak ada keluarga kan? Iya, betul. Ya, dalam kehidupan yang sudah ada di atas kan tentunya tadi yang Julio bilang bahwa ada banyak tantangan yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Misalnya ada nggak cewek-cewek yang memberikan hidupnya sama kamu? Hidup. Siap untuk menjadi budak kamu? Waduh. Diapakan aja, go ahead. Tapi mungkin kalau aku enggak ya kok ya. Maksudnya aku enggak. Mungkin ada kalau dicari-cari gitu di DM Instagram mungkin ada ya.
Tapi aku nggak pernah gubris dan nggak pernah mau tahu juga. Ngomongnya sih. apa? Perbudak aku gitu. Suka kayak ya mungkin awalnya lebih ke boleh kenalan nggak? Aku mampir ganteng. Hi handsome, iyalah. Aku juga terima, hi beautiful. Udah jangan gituin aku, nggak bakal gue balas. Tapi ya aku lebih tepatnya tidak mau menggubris saja ya. Jadi karena, kuncinya tidak digubris. iya karena buatku Kalau ada jebakan teman gimana? Kan lu nggak tahu nih. Kalau Instagram kan itu kan siapa Oh, bisa iya. aja tuh cowok, bisa Iya. bisa tuh bot gitu Iya, misalnya. tapi kalau aku- cowok temenmu yang baik yang yang dia punya niat jelek jebakin kamu, jatuhin kamu kan kamu nggak tahu. Nah, ini menarik karena mungkin dari mudanya aku tuh kan 2 bersaudara. Ci. Jadi kakakku memang ya hidupnya sudah berantakan lah sejak dia sekolah. Kakak cowok. Kakak cewek. Oh kakak cewek. Dan sekarang aku lagi mau mencoba untuk memulangkan dia dari pekerjaannya di Kamboja. Oh, jauh banget. Oke. Kita tahu lah, semua tahu itu pekerjaan apa. Dan aku sedih sekali, maksudnya kenapa dia harus kayak gitu. Tapi ya karena pergaulan. Jadi aku saat ini lagi berusaha, cuman ya kan kalau mau pulang kan, ya kita harus bilangnya apa ya, secara liga. Karena paspor ditahan dan lain-lain itu di sana lah aku dengar seperti itu. Nah, waktu dari mudanya, ciciku ini tuh memang suka berantem sama orang tua. Suka banget berantem. Dan akhirnya ya orang tuaku jadi punya harapan lebih sama anak yang kedua, yaitu aku. Nah, disinilah akhirnya aku jadi nggak bisa bandel. Bukan nggak bisa bandel dan lebih ketakut bandel. Karena udah ngeliat contoh. Karena aku udah ngeliat contoh dan aku punya beban di orang tuaku. Nggak mau nyediin orang Aku tua nggak mau lagi untuk membuat dia kedua sedih, kalinya. aku nggak mau Iya. hidupku hancur. Karena aku percaya dalam sebuah keluarga tuh sehancur-hancurnya keluarga pasti ada satu orang yang Tuhan pilih untuk apa ya? Untuk nyelamatin keluarga itu. Yes. Dan kan 2 bersaudara, satu sudah seperti itu. Ya aku kan nggak mungkin lihat kiri-kiri siapa lagi yang Tuhan pilih ya. Kan nggak ada. Kan udah tinggal aku tinggal sendiri. Iya, Dan iya, aku iya. percaya Wow. bahwa ada yang Tuhan pilih. Dan sedangkan keluarga aku udah hancur semua. Jadi aku ngerasa ya, udah deh. Aku nggak usah tanya Tuhan siapa yang Tuhan pilih. Udah pasti aku yang dipilih. Jadi dari muda Julio itu menjaga hidupmu benar di hadapan Tuhan. Dari aku SMA 1, aku tuh pulang sekolah, beres-beres kantin, ke rumah, naruh. Terus aku ke gereja. Setiap hari. Setiap hari. Kan gerejanya kosong, ngapain? Latihan nari. Karena ada pelayanan nari. Kamu yang pakai bendera-bendera itu. Iya, tapi ada yang bendera kalau memang pelayanannya nari, ada juga yang dance. Jadi kayak hip hop gitu-gitu. Karena oke. jadi aku memang waktu itu sempat membangun sebuah gereja kecil dengan cuman isinya berapa puluh orang. Sampai akhir ini ya gerejanya sudah besar meskipun aku udah nggak di situ. Di Jakarta sini. Di Jakarta. Maksudnya Julio yang mendirikan gerejanya? Bukan. Aku bergabung dengan menjadi jemaat di sana. Menjadi jemaat di situ dan akhirnya kita pelayanan di situ banyak Membangun bersama-sama. membangun bersama-sama ya. Ngepel inilah, jadi GL lah, gulung kabel lah, terus udah gitu beli hal-hal semua yang kebutuhan yang gereja. Jadi itu setiap hari sampai aku lulus. Wow. Jadi nggak ada kesempatan bandel. Wah. Jadi takut Tuhan bandel. melindungi ya. Oh, Dan dia, buatku itu critical point sebenarnya. dia alim tuh, lihat. Kamu Kayak mungkin aku nggak kan. bakal berteman kayak sama dia Kayak waktu aku kan, SMA dulu. kayak aku Nggak kayak kan. kamu. Makanya endingnya juga lain. Mah dipanggilnya lebih untuk melayani ya. Karena dia dulu bandel kan, suka kebut-kebutan, tawuran. Jadi Tapi sekarang sekarang jadi hamba akhirnya- Tuhan. Iya. Udah. Ntar, Ngomong aku yang mau, lain. aku mau nanya sama Julio, masih pengen tahu lebih dalam gitu kan. Jadi ketika dulu nggak punya materi kayak gini, sekarang punya materi yang berlimpah. Tapi cara berpikirnya sekarang ya kan. Kalau dulu mungkin Julio merasa harus punya ini, punya itu, aku pengen ngerasain gitu kan. Tapi sekarang setelah punya, ya ternyata gitu aja. Malah kamu mencari arti hidup yang lebih dalam. Nah pengen tahu, apa yang sudah Julio temukan? Nah, karena aku bersyukur banget Tuhan tuh benar-benar ngasih aku apa yang aku inginkan. Dari hal materi pun Tuhan kasih. Dan aku sadar ternyata nggak ada bedanya dengan orang yang nggak punya pun. Sama aja. Cuma memang ya seneng ya, pasti lebih seneng lah ya. Maksudnya hidup Pilihannya merasa- opsinya lebih banyak. ya opsinya lebih banyak. Ya daripada Iya. nangis di atas BMW merah, bebek merah warnanya. Iya. Lebih Mending baik nangis di atas Porsche. Porsche. Atau Ferrari merah. Ferrari merah. Tapi yang aku ngerasa adalah banyak banget orang tuh terjebak dalam hidupnya.
Ya untuk mereka kejar hal-hal itu sampai mati pun Masih mengejar masih hal-hal ngejar itu. itu. Dan aku saat ini udah ngomong ke teman-teman, chill, sabar, jangan dikejar. Jadi yang dikejar apa dong? Yang dikejar adalah sebenarnya ya itu, mereka harus punya makna dan arti hidup yang sesungguhnya. Jadi contoh, misalnya mereka saat ini jadi karyawan di sebuah perusahaan. Jadi karyawan yang terbaik, jadi karyawan yang disenangi, jadi karyawan yang berdampak. Mungkin gak cuma di kantor, tapi habis itu di luar. Mungkin sekarang bisa main sosial media untuk memberikan sebuah impact yang baik daripada cuma berantem-berantem. Yeah. Kita tuh, dunia ini tuh butuh hal-hal itu. Dan ya be the one aja. Untuk mereka tuh kejar yang itu. Sisanya Tuhan akan tambahkan. Nah, kedua, kalau kita bicara kayak perspektif dan apa yang aku terima sampai hari ini ya, pemikiran yang aku terima. Mungkin saat ini ya, aku lebih seneng bukan lagi punya barang yang mewah, tapi aku lebih seneng ngeliat orang yang hidupnya tuh benar-benar bisa berubah dengan contoh. Aku punya anggota, dia ojek online. Sekarang dia punya usaha kopi, terus dia ekspor kopi dengan brand sendiri ke Australia. Nice. Really? Iya. Terus dia masih tetap ngojek online? Katanya udah biasa, udah suka, jadi paling malam. Oh, Tetep dia menjadi ngojek passion online. dia. Iya, jadi dia Tapi mengerjakannya bukan karena cari duit Wah. lagi. Itu Tapi untuk nice, ketemu man. orang, ketemu orang gitu, untuk ngobrol, untuk gitu. ngobrol. Jadi dia ngerasa kayak dia pengen memberkati orang dengan dia ngojek. Jadi setiap dia ngojek, dia Serius? penumpang dia ngomong bahwa Oh my God. It's okay. Hidup bisa berubah. Jadi dia ngomong gitu ke penumpangnya. Merinding aku. Bener. Ini nyata dan sekarang jadi salah satu anak didikku yang dekat sama aku. Oke, member anak didik. Kamu mendirikan apa? Sekolah? Oh, aku punya komunitas ekspor. Komunitas ekspor. Iya, Berapa member kamu? sekarang ya dari tahun 2020 aku dirikan. In total kita punya anggota yang bergabung itu ada 1 juta lebih. Wow. 1 juta member. Itu murid kamu? Ya kita karena banyak yang tidak terjangkau, jadi saat ini kan kita kerjanya masih dari online. Tapi kedepannya kita mau buat hub-hub di daerah untuk. Apakah ini multi level? Nah, Bukan multi level ya. Jadi disclaimer dulu ya ini supaya orang nggak salah pikir. ini ya. edukasi aja sebenarnya. Bukan money game juga ya. Bukan. Karena aku nggak terima uang sepeser pun dari mereka. Lah, kamu memberikan edukasi kelas-kelas online. Ya kelas online memang ada biayanya karena kan Ya. itu udah untuk operasional. Oke. Tapi dengan harga yang sangat murah. Berapa tuh? Aku Kalau buat boleh tahu. 200.000. Sebulan. Karena kalau nggak bayar mereka nggak Nggak, appreciate mereka juga ya. biasanya gini, mereka tuh nggak yang harus, misalnya contoh mereka belajar, kan mereka nggak perlu bayar terus-terusan kan. Mereka tuh bayar misalnya mau 1 bulan belajar, it's okay, belajar 1 bulan cukup ya Oh sudah. itu nggak apa-apa. 200.000 buat 1 bulan? 1 bulan, Oh, itu tapi murah kalau banget. murah banget. Kalau Gurania mau les sama kamu bisa nih. Belajar sama kamu. Waduh. Tertarik banget nih. Masuk komunitas itu. Dia nggak Enggak. terima Enggak lah, kalau privat. 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 Privilege. Gitu, dan aku ngerasa bahwa saat ini aku senang kayak gitu. Jadi banyak orang yang hidupnya berubah. Wow. Jadi kayak, thank you ya Ko, gara-gara Ko Julio aku sekarang bisa punya penghasilan, bisa kasih anak istri makan. Jadi aku ngerasa bahwa, bukannya ini hidup yang Bermakna ya. bermakna dan bahagia That's gitu loh. amazing. Meskipun memang banyak banget pro kontra, karena kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Jadi ya, Tapi kan berarti ada keuntungan dong di dalam Wait. kehidupan. Ya bener juga Julio. loh. 200.000 kali 1 juta member Iya itu berapa dong. itu? Berapa tuh? tapi aku banyak yang gratis saat awal. Iya. 200 Berapa duit? miliar. 200 miliar. Sebulan. Enggak. Tadi katanya sebulan. Kan nggak sejuta setiap bulan. Oh, nggak sejuta Oh, setiap kadang-kadang ada bulan. keluar masuk. Plus Kan dari evidence. 2020. Oh, maksudnya total murid See, yang total. pernah Ini loh yang aku ikut. sering, aku nih orang tua ya, mungkin casingnya udah, mungkin kelihatannya berusaha untuk tampil muda, tapi cara berpikirnya mungkin masih nggak nyambung gitu. Banyak orang bilang bahwa cari duit itu susah, betul kan? Betul. Pemirsa setuju nggak? Ya kalau pemirsa setuju, tulis dong Iya. cari duit itu. Pasti banyak yang Susahnya setuju, apa? Bisa iya. ditulis nih. Tapi ngelihat orang-orang muda yang brilian kayak Julio dan banyak lagi yang lain di negeri ini, kalian itu bersin pun dapat duit. Dan banyak. Banyak. Belum lagi nama-nama lain kan? Banyak. Temen Iya kan? banyak. Banyak banget kan? Semestinya ada fenomena apa dengan kehidupan anak-anak muda seperti kalian itu? Oke. Jadi sebenarnya ini yang menarik. Jadi banyak dari mereka yang saat ini kan berkonten di sosial media. Nah ini, Ya kan? Iya. Jadi mereka itu banyak yang karena sudah dapat exposure-nya besar, ketika mereka melakukan sebuah usaha, biasanya usahanya jadi tidak terlalu sulit. Seperti jadi ini tarik-menarik ya?
Iya, jadi tidak terlalu sulit seperti orang yang tidak punya exposure sama sekali di sosial I media. see. Ya. Jadi kalau dalam sebuah usaha, kalau aku boleh menjelaskan secara sederhana, ada 2 tipe yang sebenarnya kalau mereka mau usaha tuh bisa grow dengan cepat. Yang pertama adalah bilangnya apa ya, company branding, artinya perusahaannya yang dibrandingkan supaya orang ngelihat produknya dan bagus. Misalnya contoh seperti Gojek, Grab dan lain-lain. Tapi kan minusnya adalah ada uang yang harus dikeluarkan banyak untuk mengiklankan. Yes, betul. Yang kedua yang paling banyak dipilih sama teman-teman semua adalah personal branding. Personal branding. Jadi personal branding leads company branding. Jadi yang dilihat adalah pertama sosoknya dulu siapa, dan akhirnya ketika mereka punya usaha, orang jadi kenal usahanya apa dan produknya apa, dan ujung-ujungnya juga generate uang. Nah, makanya banyak orang saat ini mereka mulai berkonten di sosial media hanya untuk bisa buka bisnis. Salah nggak? Nggak salah, bagus banget menurutku. Cuman yang harus dipastikan adalah ketika kita dipercayakan follower dan lain-lain, itu kan sebenarnya kita bisa kasih impact ke mereka. Kita kasih apapun juga sama mereka ditelen, kasih konten apapun yang negatif juga ditelen. Tapi kan itu Tanggung jawab kita. tanggung jawab kita dan itu Betul. impact ke mereka kan. Betul. Nah, ini yang sebenarnya aku cukup berhati-hati sebenarnya dalam berkonten. Oke. Bisa nggak naikin follower kencang? Bisa. Kadang-kadang juga aku pengen coba dan ternyata berhasil. Cuman akhirnya ya tidak seperti apa yang aku mau jadinya, bahwa harusnya kamu tuh belajar loh gara-gara kontenku, bukan jadi berantem kayak gitu-gitulah. Ada juga yang berantem. Ada pro kontra sih, cuman aku tidak setting untuk itu. Tapi kalau aku mau nyeting untuk itu bisa, teman-teman banyak yang memang konten itu di set untuk viral, ya bisa aja. Caranya ngesetnya gimana? Soalnya kadang-kadang kita udah berusaha sekuat tenaga masih nggak viral-viral Iya, gitu. kalau yang bagus memang susah viralnya. Oh, nggak boleh bagus. Iya. Biasa aja gitu Karena kontennya. market kita sukanya yang drama, yang berantem. Oh gitu. Hah? Jadi bikin konten Nah, lagi makanya- berantem gitu. nah, kan akhirnya Udah deh, pilihan. besok kita berantem ya. Jangan dong. Iya, kan akhirnya aku mencoba pernah di situ juga, Iya. dan akhirnya aku ngerasa kok aku nggak damai dan aku nggak nyaman. Oh, mengejar keviralan, akhirnya Iya. kita melakukan hal-hal yang konyol Iya, aku gitu. nggak nyaman yang gitu loh. kontroversi Iya. gitu kan ya. Flexing mah gampang. Flexing, oke. Flexing udah paling gampang. Bisa nggak bisa. Dulu aku juga coba dan ya naik. Cepet banget itu. Cepet banget, tapi Tapi nggak suka aku. nggak suka flexing. Iya. Karena itu bukan pribadi kamu gitu kan. Iya, aku kayak ngapain sombong. Aku ngomong ke diriku ya ketika aku flex, ngapain sombong, dulu juga rumah lu di gang 5x5, 25 meter, lu mau sombong lu. Dan itu bisa juga kayak menarik follower yang salah kan? Iya, tapi memang aku akui itu rame, Cepet maksudnya gitu. cepet. Tapi ya aku pikir udahlah, apa sih artinya sebuah That's right. angka follower? Iya, follower kamu sampai dengan hari ini yang di Instagram 668K. Wow. Banyak gitu ya. Banyak, Dan lumayan. kemudian yang di TikTok Macam lebih gila artis. lagi nih. 1,6 juta followers. Lumayan. 1.6 million. Oh, itu murid-murid dia tuh. Ya, Semoga ya. ya apapun lah. Maksudnya ini kan luar biasa dan konten kamu yang terpopuler itu 18 juta view. Wih. Itu Yang apa tuh? Yang pakai masker ini. Jalan pakai sandal jepit malahan. Pakai masker jalan ini sama kontroversi jepitan. dan itu berantem itu kok. Oh, ini berantem. Berantem itu. Oh. Berantem sama siapa? Sama sebuah perusahaan. Oh. Pro kontra lah dengan sebuah perusahaan. Oh, karena kamu mau beli barang nggak dilayani, Iya. kamu sengaja Aku gitu. bilangnya tidak dilayani dengan baik. Oh, Tapi iya, iya, dikeluarin iya, iya, CCTV perusahaannya buat dia buktinya dilayani, tapi kan statementku adalah tidak dilayani dengan baik. Itu kan adalah sebuah sikap. Iya, 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 iya. Jadi Gitu. sengaja untuk beli kayak Pretty Woman gitu loh. Iya. Beli barang di toko mahal tapi kemudian terus nggak dilayani. Iya, kan Karena dipandang sandal sebelah jepitan. mata karena bawa Itu tasnya rame dari itu tas masuk sampai kertas. berita itu. Oh. Masuk berita nasional. Oh iya. Iya, berantem ya pro kontra kan. Ini yang jadi kayak gini-gini yang kadang-kadang diperlukan, tapi seringkali tidak membawa damai sejahtera. Iya, akhirnya aku ngerasa udahlah. Apa sih maksudnya? Kalau kita bikin kayak gitu-gitu buat apa? Iya. Oh, atau berantem di jalan ya. Ya bisa Itu di berantem video. langsung. Biasanya dia. rame itu Settingan viral tapi langsung. ya. Iya, iya. Atau kadang-kadang ada juga mungkin yang artis-artis pura-pura ribut, pura-pura mau cerai, Iya. tapi kadang-kadang kebablas cerai beneran. Iya, makanya Masa? Iya. iya, aku mah nggak mau Ada. bermain dengan api lah. Udah mau hidup yang aku Biasa maksudnya aja. di tahu bahwa panggilanku ini Iya. dan sekarang Tuhan pakai orang-orang yang menciptakan sosial media ini yang pintar itu untuk menciptakan aplikasi, bukannya kita tinggal manfaatkan aja untuk menyebarkan hal yang baik kan. Iya. Jadi kalau sekarang Julio isi kontennya apa? Aku sekarang edukasi, jadi aku bakalan road trip ke daerah-daerah
untuk ngajarin mereka dan ngasih lihat bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa mereka lakukan dengan produk di sekitar mereka. Ketika ada orang yang berhasil ekspor, boleh dibuka nggak? Keuntungan kamu apa? Nggak ada. Nothing at all? Nothing. Kamu apakah Nggak dapat royalti kamu adalah kayak apa? hubnya atau apa? Nggak. Serius? Loh, terus? Jadi sekarang kok, kan karena anggota kita sebanyak itu, aku pernah mendata bahwa 1 bulan itu kita kurang lebih mungkin 1.000 sampai 2.000 kontainer dari Wow. komunitas, total komunitas. Wow. Iya, kita asumsi lah ya, 1 kontainer itu nilainya anggaplah 200 juta kan, kurang lebih memang angka yang cocok. Yang Nggak fair terlalu lah. kecil, nggak terlalu besar. Kalau kita bicara 1.000 aja udah 200 miliar. Wow. Ada keuntungan nggak? Nggak ada. Aku nggak ada keuntungan. Kenapa nggak kamu berusaha untuk monetize dengan cara yang fair gitu? Akhirnya kita saat ini berpikir seperti itu. Jadi kita ngelihat monetize-nya dengan cara membantu mereka juga yang tidak punya modal. Oke. Jadi mereka yang misalnya contoh Betul. butuh pembiayaan dan lain-lain, akhirnya kita kasih financing. Karena kadang-kadang nunggu pembayaran masuk itu Iya, lama ya. Lama. Atau mereka mau beli barang dulu nggak ada uang. Iya, Tapi yang aku paham ternyata ketika aku masuk ke dalam industri yang baru ini, yang rugi bukan mereka, yang rugi malah aku. Oh. Jadi oke. akunya yang ketipu. Oke. Jadi aku kasih pembiayaan, orangnya hilang. Aku kasih pembiayaan, orangnya hilang. Loh, Ya. kok bisa gitu? Karena kita nggak pernah bisa nge-screening hati orang ya. Apakah ini mentalitas kebanyakan orang-orang yang maaf nih ya, ada di Indonesia mungkin? Mungkin. Jadi Karena gini nih, let me explain dulu, jangan tersinggung dengan saya nih ya. Saya juga orang Indonesia kok. Indonesia itu pernah di-ban bahwa untuk transaksi online, ini aku nggak tahu Julio tahu nggak, kita even untuk bayar pakai kredit card untuk Amazon aja di luar negeri, Nggak diterima. itu nggak diterima loh. eBay kita nggak bisa. Sekarang udah bisa, tapi sampai mungkin tahun 2005 nggak bisa loh. Karena terkenal banyak orang-orang jahat di Indonesia Yang suka apa? yang Fraud. suka nyolong, yang suka nipu, gitu. Anak-anak termasuk bukan cuma orang-orang nggak punya loh, orang-orang Indonesia yang kaya-kaya yang sekolah di Amerika Waktu bawa pulang. uang 50 rupiah untuk bayar laundry yang 25 sen. Untuk, ya Rugi kan? dong mereka. Iya, yang penting bulatnya beratnya sama, Bulatnya sama. beratnya sama. Untuk bayar telepon umum kan waktu itu nggak ada cellphone kan? Wah, aku kok nggak yang pernah fraud ya. asuransi. Aku nggak ngerti dulu. Asuransi kan belum online tahun Iya, itu, ya kan? Temennya punya mobil Ferrari dan kemudian dibilangin hilang dan kemudian dapat klaim mobil Ferrari $200.000. Banyak itu orang-orang Indonesia yang punya mental seperti ini. Apakah Sampai di ban. sampai di ban Wih. bahwa orang Indonesia equals to penjahat? Nah, ini yang akhirnya karena kan kita tahu ya, maksudnya kita nggak mau dicap seperti itu. Ya. Nggak mau Kita nggak mau dong. dicap dunia jadi Iya, nggak negara mau yang lah. Malu-maluin. yang orangnya tuh kurang kan. Iya. Kan mau nggak mau mereka harus improve. Tapi Betul. kadang-kadang memang kalau uang sudah di depan mata itu Bisa gelap matanya. bisa gelap Mati matanya. manusia kebuka bener ya? Siapa Iya. orang itu ya? Makanya bener. Bahkan sampai Tuhan bandingin dirinya dengan uang gitu Mamon. loh. Iya, iya. Jadi aku ngerasa bahwa orang-orang yang bisa dipercaya adalah ketika mereka orang-orang yang bisa mengelola uang dengan baik. Amin. Nah makanya aku waktu memilih saat ini pembiayaan-pembiayaan yang kita kasih, bukan lagi soal bisnisnya, bukan lagi soal asetnya ada berapa, bukan. Tapi kan kepada pribadinya. Nah ini saat ini sudah dilakukan sama banyak bank-bank besar di Indonesia. Bahwa mereka bukan lagi ngasih pembiayaan soal bicara sertifikat, nilai NJOP-nya berapa, betul. bukan. Tapi Tapi siapa karakter orang itu. karakter orang itu. Nah ini Iya, yang iya, sebenarnya iya, iya, iya. aku makanya belum bisa ngasih pembiayaan yang sangat banyak ujung barat sampai ujung timur karena aku keterbatasan sekali untuk bertemu dengan pribadi dan karakternya. Tapi Iya. untuk mengenali karakter orang itu kan, Kan nggak sulit gampang, dah. ya. Sulit. Alat bantu kamu apa? Kalau udah ada track recordnya sih enak. Tapi Betul. kalau buat yang newbies, yang baru-baru Memang gimana? tidak Track recordnya bantunya apa? Tidak bisa dipastikan 100% bahwa itu benar atau salah. Makanya ujung-ujungnya kan kita tetap punya underlying. Underlying-nya bukan aset. Karena kalau kita kasih pembiayaan buat orang-orang yang memang lagi belajar ekspor kan mereka Mereka nggak punya aset. nggak punya aset. Benar. Jadi adalah invoice. Jadi invoice-nya yang kita pegang dan kita jadi escrow payment, pembayaran masuk I dari see. bayar kita yang tampung. Oh, baru Escrow itu pembayar. penalangan ya. Iya, tapi Iya, kan iya, iya, yang iya. kita pastikan orang ini juga harus benar. Kalau nggak ada barang, pembelinya bilang mana nih barang saya. Waduh, gawat. Mesti kalau dipulangin Kiri dong, ditipu, iya. kanan ditipu. Karena Iya. tuh ada yang juga orang-orang kayak gitu. Iya, kena kiri kanan jadinya. Makanya ya aku saat ini sudah
punya apa ya, punya satu sistem untuk mitigasi itu. Jalan. Berarti kamu Jalan. ngambil presentasi dari pendanaan ini. I see. Karena memang dari mereka kan banyak yang muslim, jadi tidak mau riba. Iya. Jadi akhirnya banyak dari mereka juga menawarkan profit sharing. Oh, Ya, nice. Profit sharing, jadi investor ya kok, gitu-gitu. Nice. Oke, Bagus oke. banget, bagus banget. Wow. Ngomong-ngomong, kami juga dulu pernah ekspor tuh. Eksportir juga. Kecilan. Sombong dikit boleh ya. Itu dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Dulu, makanya ketika ngelihat kamu ekspor itu, wih ini keren banget ini. Aku Kangen dulu dia. juga Langsung dia. kayak gini, aku pernah nih. Ingat dengan yang dulu. Iya. Mana fotonya nih coba ditampilkan ini. Waktu itu baru married. Nah. Wih. Ini tahun berapa ya? 2000 2000. guys. Ini kamu, Ci? Tahun 2000. Iya Ini itu. aku. Masih sebiting tuh. Loh, ini bukan anakku, ini aku. Oh, Masih muda 5 ya. Agustus tahun 2000 di ND Production. Kita ekspor First sandal. export shipment. Bangga banget. Ekspor sandal ke Kepulauan Fiji. Iya, itu keren aku, ya. aku ingat banget karena satu kontainer 20 feet, cuannya itu 6 juta saat itu. saat itu. Saat Tahun itu, 2000. Tahun 2000 Dan tadi gede itu. udah aku hitung ya. Jadi kalau 1 gram emas aja ya, 1 gram emas itu Saat harga tahun 2000 adalah Rp72.000 per gram. Ahaha. Berarti setiap kali ekspor itu Dapat berapa aku gram? bisa mendapatkan sekitar 83 gram. Aku nyesel kenapa dulu nggak beli emas aja. 83 gram emas Atau minum megang dolar ya? dikali 1.100, 1.100.000 sama 80. dengan 91.300.000 Sekali jalan. sekali jalan. Amazing. Wow. Keren, Ya. keren. Iya, wow. Dan ini adalah salah satu yang kami tinggalkan karena Untuk Tuhan melayani Tuhan. Melayani. Tuhan memanggil kami untuk melayani Tapi sepenuh waktu. aku rasa Tuhan belum selesai dengan diri kami. Aku pengen belajar dari kamu. Iya, aku- Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang butuh pertolongan. Nah, masalahnya kalau kita cuma ngasih ikan, Benar. ikan ini seenak-enaknya ikan salmon atau kepala tuna yang mahal, itu Besok akan habis. habis. Nah, kita perlu ajarkan dan equip. Aku rasa Julio juga tahu bahwa Indonesia sangat kaya raya sekali. Iya. Apalagi pemerintah Indonesia mempunyai program hilirisasi. Nah, ini kesempatan nih, bagaimana kita membantu untuk align, menyelaraskan visi negara dengan visi Tuhan nih. Iya. Menurut kamu gimana, Julio? Ya, aku setuju sih, karena gereja itu kan hadir bukan cuma untuk bicara jiwa secara rohani kan, tapi secara Holistik. bukan cuma secara holistik kan, tapi kan secara jiwanya atau pribadi saat itu juga Iya, harus menyeluruh. ditolong kan, Iya. bukan cuma tentang rohnya yang ditolong, Benar. tapi manusianya juga harus ditolong. Nah, aku pernah pelayanan di beberapa gereja kecil di daerah mungkin Serang bagian barat. Jadi Serang, ya. Serang bagian barat, Ya. jadi dari Ambon itu harus naik speedboat sekitar Nice. 30-40 menit. Ya. Dan di sana ternyata uniknya adalah yang berbeda dengan gereja lokal di kota besar, mereka itu setiap ibadah pasti mereka punya sebuah perkumpulan lagi dengan para petani, karena di sana banyaknya dari petani kan. Ya. Jadi mereka memberikan sebuah penyuluhan informasi, sekarang harga kelapa segini ya, nanti kalau jual pengepul harganya segini ya. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana kita bisa equip, dan benar yang tadi Kodara bilang, memberikan sebuah pengetahuan supaya orang-orang bukan cuma sekedar bergereja dan berdoa, tapi pulang dari gereja mereka punya sebuah action yang menghasilkan sesuatu dengan apa yang Tuhan kasih. Di depan gereja pohon kelapa, jutaan pohon. Masa ada jutaan nggak bisa menghasilkan buat warga yang notabene sedikit? Iya. Tapi itu punya mereka Iya, semuanya. kelapa itu apa aja potensinya gede banget tuh. Yang buah kelapa bukan kelapa sawit ya, buah kelapa ya. ya. Pertama, serabut. Satu serabut bisa jadi apa? Itu aku pernah ekspor ke Cina buat jok mobil mewah. Gila men. Jok mobil. Iya. Pakai serabut kelapa. Iya, jadi dia lifetime guarantee. Kayak sekarang misalnya brand kasur yang mahal banget, yang udah ada lifetime guarantee, mereka udah nggak pakai busa. Pakai Mereka serabut teknologinya kelapa. udah pakai teknologi serabut. Jadi kalau kempes dia balik lagi. Nah itu serabut. Berapa harga satu kontainer tuh? Sebenarnya nggak mahal karena kita belum punya industri pengolahan setengah Oh, jadinya. masih setengah jadi. Masih yang mentah gitu tuh, masih yang cuma mentah. serabutnya aja. Itu memang nggak mahal, tapi biasanya itu dibuang. Jadi daripada dibuang, diuangin aja. Ibaratnya sampah yang menjadi uang. Iya, bonus gitu lah ya. itu bonus. Tapi Iya. biasanya itu tuh cuma buat jadi secondary product. Nah, Iya. biasanya yang utama tuh adalah tempurung Tempurung. yang jadi areng, Iya, itu tadi. ya yang, kan? Yang Jadi Patok berikat. kelapanya. Iya, iya, jadi berikat tuh. Dan kedua adalah si daging kelapanya. Dagingnya diapain? Dagingnya itu biasa buat jadi minyak goreng.
Jadi kan ada minyak goreng harganya Yang 15.000, press, ada ya. yang harganya 60.000. Oh iya benar. Yang cold press ya? Yang ya ada yang cold press, ada juga yang hot press. Misalnya contoh yang beberapa brand lah yang harganya 50.000 nih 1 liter. Ya. Kasih kamu tahu kalau dia goreng 6 kali dia masih jernih. Tapi kalau yang 15.000 goreng langsung hitam. Nah itu memang bedanya yang satu sawit, yang satu kelapa. Nah kita memang tidak bisa ngolah itu buat orang-orang daerah ya, karena itu capitalnya besar untuk bikin pabrik. Refinery-nya. Iya refinery, jadi memang harus kerja sama. Nah jadi ya mereka harus diajarin untuk ngolah itu semua dan tahulah bagaimana cara berbisnis dengan itu. Terus setelah itu ada apa lagi nih selain 3 nih? Air Airnya. Airnya diapain? banyak bisa jadi nata de coco atau bisa dibuat jadi air kelapa buat minum. Tapi diekspor bisa, Santan? kan lama Oke. pengirimannya. Bisa. Nggak masalah kan nanti ada kontainer pendingin itu loh. Tapi dia kan nggak tahan lama. Pakai kontainer pendingin jadi tahan sih. Ada Kayak caranya lah. Sekarang ada teknologi food industry Iya. yang food, jadi food dia nggak technology rusak ada. ya? Nggak rusak. Iya, cuman memang Bukan nggak bisa sekedar lama kayak ya. di kulkas kita, kalau di kulkas kita kan Rusak. 4 hari rusak. Iya. Itu mereka ada teknologinya. Jadi di satu biasa gereja itu kan sebenarnya hadir bukan cuma buat ya orang-orang itu, tapi kan biasanya mereka untuk menyeluruh dari Iya. termasuk bisnisnya, orangnya, potensi-potensi Iya, alamnya. iya. Jadi gereja itu menurutku Iya. tempat yang sangat tepat untuk bisa ngubah orang secara keseluruhan. Wow, Wow. amazing. Itu harusnya gereja mula-mula kan juga gitu. Iya. Kalau satu kelapa lagi nih. Kalau sapu kebas gimana? Apa? Sapu kebas. Sapu apa tuh? Namanya? Sapu lidi. Sapu lidi. Oh, itu biasa dari daunnya. Iya, itu dari kelapa bukan? Dari kelapa ada, dari sawit ada. Aku lihat postingan kamu ke Iya. Belanda kan? Nah, Jual orang jual sapu, ya, sapu lidi lidi itu kan? Tapi yang aku punya satu anggota komunitas, itu 1 bulan bisa jalan 100 kontainer jualan sapu lidi. Gila. Kemana? Ke India. 100 kontainer. Satu kontainer berapa tuh? Nggak besar sih. It's okay, nggak Mungkin besar sekitar berapa? 90 juta. 90 juta dikali? 100. 100. Berarti berapa duit itu? 9 9 miliar. 9 miliar. miliar. Sebulan. Bulan. Oh, orang India masih ngebasin kasur pakai itu Karena ya? mereka kan banyak Belum yang vakum. middle low class income-nya kan tinggi Dan sekali. itu penduduk terbesar di dunia loh sekarang. Iya. Bukan Iya. Sungguh loh. Jadi mereka tuh middle class income-nya tinggi. Jadi mereka Iya. tuh masih yang kayak depan rumah. Masih tradisional ya? Iya. Masih kebas-kebas. Oh, Masih- nyapu juga nyapu, mungkin ya? nyapu. Iya. Iya. Kalau kita Wow, kan dulu wow, gitu wow, ya, wow. Dulu, zaman dulu. Zaman dulu Ha-ha. ibu itu kan biasa nyapu depan gitu. Iya, Karena atau masih untuk mukulin tanah anak. kan. Jangan itu menyebabkan luka batin. Karena masih tanah mungkin ya, belum Iya, belum banyak. semen ya. Jadi dari industri kelapa aja bisa 5 nih. Iya. Dan Indonesia kaya raya dengan kelapa. Itu satu, Satu, kelapa doang. kelapa doang. Belum ikan. Belum banyak deh. Makanya banyak teman-teman bilang bahwa ya ada namanya surga kecil di bumi itu Indonesia. Amin. Gitu. Aku mau jadi murid kamu. Aku mau jadi murid kamu. Iya, kalau misalnya nanti Amin, kita pelayanan amin. kok ke daerah-daerah gitu ya. Jadi tujuannya bukan lagi tentang bagaimana memperbaiki dari sisi holistik dan rohaninya, tapi secara manusia dan pribadinya juga bisa berkembang karena apa yang dipercayakan di sekitar mereka kan. Iya. Nah itu yang mimpi orang, pandangan orang tuh nggak kelihatan soal itu. Dan harapannya ya kita bisa buka lah mata mereka tentang itu. Ya, puji Tuhan ya. Kalau gereja berfungsi sebagai eklesia, yang artinya adalah Ya. dewan kota, memang harus bisa masuk ke sisi-sisi kehidupan Betul. jemaat dan masyarakat yang ada di sekitarnya, menjadi terang di tempat itu, ya Harus. kan? Ya. Tadi kalau Julio ngomong Indonesia adalah surga kecil yang Tuhan tempatkan di bumi ini, itu aku senang banget. Aku ngefans dengan lagunya Chrisye yang Aku Bahagia di Katulistiwa. Iya, betul. Karena Seneng banget aku. di generasi aku ya, ada momen di mana kita itu kadang-kadang malu loh dilahirkan di Indonesia. Masa sih? Iya. Dulu. Atau minimal nggak bangga. Indonesia. Sampai negara hari ini dunia banyak ketiga. loh, Masa? Dulu Aku bangga banget. di generasi aku tuh ya, kan belum ada KTP online. Berarti kartu pelajar pun juga kita bisa buat guyon. Lahirnya di mana? Pasti kita sebut Sydney, Los Angeles gitu. Karena apa? Lahir Surabaya, lahir Jakarta. Why? What's so good about it? Lahir Indonesia. Nah, gitu. Jadi maksudnya itu kan
Kamu dulu mimpinya tinggal di mana? Tempat kota impian kamu atau tempat impian kamu di mana dulu? Di Amerika. Ya sudah. Kan aku itu kena American- propaganda Hollywood, Ya sudah. American Dream. American Dream kan? Iya. Nah, Padahal tapi waktu di Amerika, aku bangga menjadi orang Indonesia karena dan apalagi buktinya kamu memutuskan pulang kan? kita sering pergi ke konsulat jenderal, Dan pergi kamu ke memutuskan apa? untuk pulang kan? Ke Dubes kalau lagi ada acara-acara. Tujuannya pulang apa? Ikut kamu. Mengejar cinta kamu kan? Karena dia bilang gini, kenapa harus pulang? Terus dia bilang, aku mau membangun Indonesia. Terus gue ngeliat dia, keren asik, ini nih. The one. Pria yang Iya, bisa melihat masa depan, visioner. Gua ikut. Taken. Abis pulang nyesel. Indonesia Krismon, Nah, ya itu ampun makanya. Tuhan, kapan aku bisa balik Amerika Tapi lagi? justru di tengah-tengah Krismon tuh ada opportunity untuk bisa ekspor kan? Iya, dan banyak teman-temanku yang senior ya, mereka selamat dan bisnisnya besar sekali waktu mereka ekspor saat Krismon. Betul. Memang kita secara ekonomi kita kalah, makanya rupiah kita tuh Lemah. hancur Sampai sekarang hancur nih. sampai sekarang. Tapi Makanya itu bisa jadi opportunity karena kalau rupiahnya lemah, murah mereka beli barang kita Iya, gitu kan ya. Murah banget. gitu, makanya sekarang kita hidup dengan alam yang sangat besar. Mimpiku, makanya aku bilang ke teman-teman, sebelum aku mati, minimal tuh aku ngelihat sebuah perubahan dari Indonesia. Nggak cuma di kota besar, tapi di kota kecil. Dulu aku pernah ngerjain satu proyek pemerintah namanya Tol Laut. Tolong. Tol Laut. Jadi Tol Laut punya program mega proyeknya Pak Jokowi Iya. untuk menyalurkan bahan pokok ke daerah-daerah terkecil di Indonesia. Iya, pakai kapal ya. Pakai kapal pelni. Aku dikasih lihat datanya. Ada pulau-pulau yang sangat kecil dan dilalui. Nah, aku pernah nanya waktu itu dengan Pak Menhub, Pak Menhub yang hari ini masih menjabat, kenapa kapal itu harus di pulau itu? Dan akhirnya Pak Menhub jawab dengan sebuah statement sederhana tapi ngubah pandanganku tentang Indonesia. Pak Menhub bilang gini, karena ada kehidupan di situ. Wow. Yes. Aku bilang kayak, hah? Aku berpikir, apa jadinya kalau aku lahir dan Tuhan pilih untuk hidup di pulau itu yang sangat kecil. Paling mimpiku gini, kapan bisa jadi kayak orang kota? Iya. Kapan bisa hidup enak? Kapan ya? Jadi lebih ke kapan, mengapa, kenapa aku gini, kenapa orang lain gitu. Akhirnya aku ngerasa bahwa panggilanku adalah untuk datang dan ngasih tahu ke mereka bahwa, it's okay, you have the privilege untuk hidup di pulau ini. Privilege untuk hidup di Iya. pulau kecil. Nah, apa? Nah itu makanya kita harus sampaikan. Itu pulaumu kecil, lautmu tuh jutaan hektar. Dan isinya itu diperebutkan oleh berbagai negara Iya. loh. Mulai ikannya, Yuk, kok nggak diolah gitu? loh? mulai minyaknya. Iya. Ngomong pulau kecil gua nangis. Iya. Dan aku ngerasa bahwa daripada mereka mengeluh kenapa Tuhan kasih aku di pulau ini, mendingan kita yang datang memberikan sebuah pengertian dan jawaban bahwa ada sesuatu loh di pulau ini. Ada pulau-pulau yang Indonesia hilang diambil negara lain. Banyak. Karena isinya. Dan itu padahal pulau Betul. kecil banget yang kelihatannya tidak berarti. Betul. Dan itu yang kayak contoh misalnya kita bicara lah yang terkenal tapi kecil di daerah Talaut misalnya, Sangihe. Oh iya, kita pernah ke sana ya. Aku pernah ke sana beberapa kali. Buset. Nyebrangnya udah nggak bisa pakai kapal besar, mesti kapal nelayan. Iya. Dan kelapa di sana itu loh, aku nggak pernah minum kelapa semanis Semanis itu. Iya. itu. Dan ikannya. Tapi mereka ngerasa, aku pernah ke sana terus ngobrol sama teman-teman mudanya. Mereka bilang, kenapa ya kita nggak lahir di Surabaya? Kenapa nggak kita lahir di Jakarta? Kenapa? Iya. Wow. Kalau ada ikan emang kenapa? Akhirnya aku bilang gini, sometimes familiarity kills the blessing. Familiarity, keterbiasaan. Iya. Makanya kayak aku bilang gini, karena mereka mayoritas juga Kristen, aku bilang gini, Yesus juga nggak bisa lakuin mujizat di kampungnya. Karena orang tahu, lu kan anak tukang kayu, Betul. lu kan dulu kecilnya suka main bola, Iya. lu kan gawangnya juga pakai sandal jepit. Ya. Jadi orang ngerasa kayak, ya udah biasa lah. Akhirnya bahkan Yesus bilang dia nggak bisa ngelakuin mujizat di situ, karena orangnya terlalu terbiasa. Orang-orang kenapa bisa memanfaatkan hasil alam dari yang ada di Indonesia? Karena mereka ngerasa itu tidak biasa. Dan akhirnya mereka sangat menghargai itu dan buktinya mereka bisa mengolah itu dengan baik. Tapi yang lahir dari kecil di situ, sampai mereka tua di situ, mereka ngerasa ada tuna 20 kilo ya kenapa? Ih, itu padahal Tuna di enak Jepang banget. dijual dengan harga satu ekor tuna yang gede banget tuh berapa 10 miliar lebih. Yang rahang tuna di Oh, itu aku makan. grill sama orang Jepang. Ih. Buset.
Di Indonesia nyari segini, mah sekali serok dapat semua. Mereka kalau aku datang ke sana, mereka, emang kenapa? Emang kenapa kalau ada ikan segede gitu? Emang kenapa? Mereka nggak tahu apa yang mereka punya ya. Iya, mereka terbiasa. Seperti masyarakat di kampungnya Yesus ya, aku tahu lu anak tuang kayu, main bola sama anak gue gitu loh. Iya, cuman gini, di Indonesia kita nggak perdebatkan bahwa ini negara kaya raya. Tetapi begitu potensinya mulai keangkat, investor besar masuk. Labuan Bajo, banyak orang tertindas di sana. Dikatakan dulu harus jadi petani. Sekarang petani digusur semua, dihancurkan. Dan harus pindah ke atas, ke tempat-tempat yang nggak tahu lu mau kemana. So what do you say about that? Kita tuh sebenarnya gini, memang dari sisi literasi pendidikan kita itu kita kalah cepat untuk mengimbangi pemerintah yang saat ini tuh udah ngelihat ekonomi secara besar. Pemerintah udah lari nih ya? Pemerintah udah lari. Jadi pokoknya, oke, daripada aku nungguin kamu sampai ekonominya bergerak, aku yang suntik ekonomi ini untuk bergerak. Bikin investasi asing dan lain sebagainya. Investor, iya. Salah nggak? Enggak, karena pemerintah ngelihat secara makro. Dan dia ngelihat secara global bahwa ekonomi Indonesia harus naik. Ya. Tapi masyarakat kita, karena banyak yang uneducated, yang tidak teredukasi dengan baik, masih stunting, pendidikan kita masih terbelakang, mereka bukannya tidak mau mengejar, tapi di satu sisi, pemerintah juga lack of power. Kaki tangan ya? Iya, untuk di daerah yang kompeten itu. Kompeten di bidang iya, itu. Iya. Nah, akhirnya aku ngerasa bahwa yang paling penting saat ini adalah mengubah sistem pendidikannya dulu. Untuk saat ini yang terjadi, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita coba di daerah-daerah lain supaya tidak terjadi hal-hal itu. Makanya banyak yang akhirnya aku ngerasa bahwa, yuk, udah kita fokus aja. Nggak usah kita bicara hal-hal lain dulu. Fokus dengan apa yang ada di depan mata. Kentang, ayo, kentang ini jadi apa? Yuk, daripada bikin kentang diproses jadi chip, udah deh, it's okay, nanti aja. Kentangnya, aku bawa bulk. Kentangnya aja. Kentangnya aja aku ekspor. Nggak usah diproses. Kenapa? Karena orang Indonesia itu mereka merasa mau belajar atau willing to learn ketika mereka dapat sesuatu. Jadi mereka harus ada hasilnya dulu. Mereka itu buktinya. Banyak yang spesial kan orang yang percaya tanpa ngelihat. Iya. Iman dong. Spesial. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Orang kan mestinya lihat dulu baru percaya kan. Betul. It's okay. Aku tidak bisa menyalahkan mereka kayak semua orang ya harus seperti Julio ya percaya dulu baru ngelihat. Nggak bisa kalau kayak gitu mah negara kita udah jadi negara nomor 1. Iya, udah benar-benar Wakanda aslinya. Udah Wakanda aslinya. Ya. Tapi kan kita tahu kenyataannya bahwa orang itu maunya ngelihat dulu baru percaya. It's okay. Aku bilang udah nggak usah ngolah-ngolah dulu. It's okay. Ku bawa dulu barang kalian. Ku ekspor. Ada hasil kan? Yuk belajar. Daripada untungnya cuma segini. Minimal lu dapat duit lebih banyak lagi. Iya, nah ini yang akhirnya membuat mereka jadi semangat dan mau belajar. Nah ketika mereka sudah mau belajar dan mereka berkembang, nah ketika ada pemerintah bawa investasi asing dan lain-lain, mereka bisa berkompetisi lah akhirnya. Ya itu yang sebenarnya pekerjaan yang sangat besar. Wow. Gitu. Banyak yang mau diomongin nih. Iya, seru lah. Aku mau benar-benar nanti kita ngomong-ngomong banyak lebar dan kita akan update ya. Pemirsa-pemirsa tentang hal-hal karena secara pribadi pelayanan kami itu tersebar di seluruh Nusantara dan aku juga turun sampai ke desa-desa, ke dusun dan melihat banyak potensi yang dibuang dengan percuma. Aku sering melihat orang-orang yang menjadikan kelapa itu kopra dan airnya dibuang beratus-ratus liter dan kayaknya gua nggak terima banget gitu. Iya. Gitu sampai wah dibuang ratusan liter air kelapa gitu. Dan benar-benar dibuang di jalan, gitu. Itu sayang banget, gitu. Betul. Semoga nanti dari omongan ini yang cuman sejam, tapi bisa berdampak luas ya. Aduh, amin. Ini yang jadi goal kita nanti. Yeah. Semoga perkenalan ini bisa menjadi suatu persahabatan dan kita bersama-sama memuridkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Oke, kita ambil true and false dulu ya. Ini ya. True or false. True or false. True yang hijau, false yang merah. Oh ada. Siap ya. Oke, kebetulan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menampilkan Julio Ekspor. Yang pertama, Julio sudah nggak pernah traktir orang lagi. True or false? Gimana? False. Iya, karena aku sampai hari ini masih traktir siapapun kok. Karena aku tahu rasanya pernah ditraktir. Waktunya nggak punya uang, tahu rasanya ditolong, jadi ya tolonglah sebisa yang aku bisa. Sampai hari ini aku traktir orang. Gitu ya. Jadi nggak masih pernah. ditraktir juga nggak kadang-kadang? Ya biasanya lebih menghormati. Oke.
Nah, aku ini akhirnya belajar bahwa menghargai itu kadang-kadang juga harus bisa merendahkan diri di hadapan orang lain. Jadi misalnya misalnya aku ketemu salah satu rekan kerja dari luar negeri, atau misalnya mereka pengusaha siapa atau orang yang aku hargai gitu, aku respect. Terus dia bilang, udah aku yang traktir aja. Biasa aku akan offer dulu, udah aku aja. Dia bilang, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Nah aku biasanya, ya, terima kasih. Oke, berarti masih mau ditraktir orang. Masih mau ya? ditraktir orang. Karena kadang-kadang aku ngerasa kalau aku enggak. Aku takutnya malah itu jadi sebuah kesombongan. Oke. Alright, Ya. oke. Nanti siang kita traktir ya. Ini terima kasih. Berarti pernah kok ditraktir. Yang kedua, sahabat sejati sukar ditemukan di posisi Julio Ekspor sekarang. Enggak juga. Oke, silakan dijelaskan. Karena posisi aku waktu nggak punya, aku punya sahabat, dan sahabat itu masih aku berteman dengan sangat Sampai baik sekarang. sampai hari ini. Meskipun sahabatku juga struggle sekali dengan hidupnya, dan aku ngerasa bahwa kadang-kadang yang bikin pertemanan jadi hilang adalah pilihan kita sendiri untuk tidak berteman dan membatasi hubungan. Jadi Berarti apakah Julio masih membuka diri untuk persahabatan-persahabatan baru? Masih. masih Di hidup. posisi yang sekarang pun masih bisa menemukan Kan sahabat-sahabat orang baru. lihat Julio nih bisa dari beberapa angle nih. Ada yang dibilang ini ATM nih, Nah, gitu. Iya. Terus kalau kayak gitu gimana? It's okay, nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Kamu membiarkan dirimu dimanfaatin orang gitu? Bukan dimanfaatin ya, lebih tepatnya misalnya contoh dalam hal-hal tertentu, misalnya contoh kayak ada orang datang berteman dengan sangat baik dalam waktu yang sangat singkat, dia bilang kayak aku butuh segini, dan dia ceritakan masalah, dan kalau memang aku ngerasa bahwa iya ini Tuhan taruh di hatiku untuk aku bantu, ya aku bantu. Nice. Wow. Very nice. You have a big heart. You have a big heart. Oke, berikutnya. Orang muda sukses cenderung rentan dengan penyakit mental. True or false? False juga. Oke, silakan. Nah ini karena aku punya iman, jadi kayaknya aku nggak kena penyakit mental sih. aku tadi ada cerita ke Kodana juga, ditipu puluhan miliar pun aku oke. I'm okay. Jadi kamu nggak cuman all about success ya? Iya. Kamu bukan magnetnya uang gitu Iya. ya? Kamu kehilangan uang yang Oke. udah pernah kehilangan rugi ditipu orang udah banyak nggak? Puluhan Puluhan miliar. dan I'm okay. Nggak sakit hati gitu sama orang yang nipu? Awal, tapi aku pikir buat apa lah. Dan Gimana caranya? Itu kan ada orang yang jatuh nggak bisa bangkit, ada orang yang jatuh seperti kamu ditipu orang puluhan miliar dan kamu bangkit. buatku Tuhan itu apa ya, nyata. Jadi kayak apa ya, aku nggak pernah ngeraguin Tuhanku sih. Itu aja, aku nggak pernah meragukan sedikit pun. Meskipun dalam keadaan ditipu uang habis, tidak meragukan Tuhan Nggak sedikit pernah. pun. Jadi apa ya? Jadi aku nggak punya penyakit mental yang tadi Kodana bilang. Aku percaya kok. Ini satu proses kecil. Dan kebetulan aku masih muda, masih boleh melewati. Ya udahlah. Belum mati berarti belum selesai kan. Kenapa kamu merasa terharu banget gitu? Karena aku tadi ragu-ragu apakah kamu kepanasan atau kamu Silo sebenarnya sih. Aku tadi ngambil tisu sendiri, aku pikir dia nggak nangis loh. Iya, karena silo ya. Tapi enggak sih, aku sampai bilang ya. Stres, rugi aku puluhan miliar. Stresku nggak lebih sampai 2 minggu. Nggak lebih. Aku punya teman rugi cuma berapa miliar, nggak bisa tidur 2 tahun. dan harus minum obat? Iya, dan harus minum obat tidur. Aku rugi puluhan miliar. Aku masih bisa berenang, masih bisa nge-gym. Kenapa? Karena hatiku percaya bahwa Tuhan tuh hidup, beneran hidup. Nice. Karena mungkin Julio punya coping mechanism yang dulu aku nggak punya apa-apa kok. Iya. Bahkan aku bilang gini, kalau aku harus balik dari nol lagi, aku nggak masalah. Aku kehilangan semuanya, aku nggak masalah. Karena jadi aku selalu bilang ke diriku ya, dan aku berdoa ke Tuhan, kalau one day Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, minimal atau aku pastikan hatiku tuh nggak berubah. Amin. Wow. Itu kan yang sebenarnya Salomo bilang. Iya. Sampai akhirnya Tuhan berkati dengan besar. Waktu Ayub dicobai,
Pikir kayak oke lah. Wow. Semua bisa. Wah, mau balik Tuhan balik mah gampang lah. Dan Tuhan gandakan Ayub 2 kali lipat di akhir daripada bab itu. Iya, jadi ngapain aku takut? Jadi penyakit mental kan Wow. no issue. Asal berarti No punya issue. iman. Punya iman. Iya. Mengetahui bahwa Tuhan ada bersama Betul. kamu. Kalau orang mah biasanya mau digandain kayak Ayub, tapi nggak mau Nggak melewati mau ngelewatin pencobaannya. chapter demi chapter kesusahannya. No issue lah aku. Ya, berikutnya ya. Oke. Menjaga perkataan merupakan kunci dari pebisnis berhasil. Betul. Ya, silakan. Benar. Buatku semua perkataanku tuh bisa memberkati atau juga bisa keluar berkat, bisa juga keluar kutuk. Iya. Jadi aku pilih berkat. Nice. That's good. Orang yang mahir mengelola waktu akan mahir juga mengelola keuangan. Betul ya. Betul ya. Iya. Silakan. Karena apa ya? Ketika orang disiplin dengan hidupnya, kita bicara waktu adalah yang bicara apa ya? Maksudnya ya bangun siang juga boleh-boleh aja, nggak salah, atau juga nggak rugi-rugi juga. Tapi kalau memang orang mulai memperhitungkan bahwa hidupku berharga dari waktu, otomatis dari sisi uang mereka juga ngeliat bahwa ini jauh lebih berharga karena kehilangan uang kan lebih sakit dibanding kehilangan waktu kan. Betul. Makanya kalau orang bisa menghargai waktunya pasti kebanyakan dia akan menghargai uangnya. Bagaimana Julio on average daily spend your time? Bisa spend Aku bangun jam 5, jam 6, ya. doa, terus nge-gym. Aku nge-gym pagi, aku nggak bisa nge-gym malam. Ya. Nge-gym pagi, balik, aku udah mulai baca berita, terus gitu udah mulai mempersiapkan pekerjaan, siap planning meeting dan lain-lain. Abis itu aku kerja 1 harian, ya malam biasanya aku udah istirahat atau sama keluarga. Gitu. Amazing. That's great. Oke, yang terakhir nih ya. Hidup berintegritas artinya hidup dalam aturan tanpa pengecualian. Oke, silakan dijabarkan. Jadi buatku secara pribadi integritas tuh dilihat orang atau nggak dilihat orang, tetap ngelakuin hal yang benar. Waktu aku belum kerja, belum punya usaha sendiri pun aku masih kerja sama orang, jadi buang benang dan lain-lain. Nggak ada bos, aku percaya bahwa aku juga tetap harus ngelakuin yang benar. Karena bukan soal hari itu, tapi ini soal pribadiku. Supaya one day nanti kalau aku punya usaha sendiri, siapa yang mau lihat aku? Nggak ada. Aku yang ngeliat diriku sendiri. Jadi aku ngerasa ketika aku bisa setia dengan hal-hal yang kecil, waktu Tuhan percayakan aku dengan usaha yang lebih besar ya, aku bisa baik dan tidak ada pengecualian. Amazing. Wow. Papa mama pasti bangga banget ya Iya. sama Julio ya. Aku Semoga bangga. ya. Semoga. Melihat kehidupan kamu anak muda dan kenal Tuhan, aku bangga banget. Terima Ngelihat kasih. Julio kayak ngelihat Very Yusuf well done. akhir zaman ya. Tuhan akan percayakan kamu selama Amazing. kamu hidupnya benar di mata Tuhan. Dan baik-baik saja mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih. Aku percaya bahwa ini baru permulaan. Tuhan akan Amin. pakai kamu dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Amin. Dan Tuhan akan pakai kamu untuk membangun bangsa ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Ya, puji Tuhan. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom, puji Tuhan, good news. Terima kasih untuk pendampingannya. Saya dan keluarga saya sangat bersuka cita karena anak kami sudah lolos seleksi perguruan tinggi lebih awal dan mendapatkan beasiswa penuh di UGM. Semua karena berkat kemurahan Tuhan semata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wow, puji Tuhan, kami ikut senang mendengarnya. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Puji Tuhan. Satu sukacita banget ya mendengarkan bagaimana ada seorang pemuda yang kenal Tuhannya. Aku kira ini ya jawabannya ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Dan kalau saya sih percaya bahwa seseorang tidak mungkin menganggap dirinya sendiri itu rendah karena dia muda, karena dia punya Tuhan dan dia tahu siapa identitas dirinya. Kebanyakan masalah
manusia pada zaman ini adalah dia tidak mengenal dirinya dan dia tidak mengenal Tuhannya. Nggak usah ngomong tentang orang-orang berumur 20-an, 30-an, 40-an. Even yang umur 50, 60, 70 tahun. Banyak kok yang menganggap rendah dirinya. Jadi tantangan bagi para pemirsa sekalian mendengarkan apa yang hari ini narasumber ungkapkan dan dari perbincangan episode ini. Kalau Anda yang nggak paham, coba diulang lagi nih. Dan diteliti tuh hal-hal apa yang terkandung dalam 1 Timotius 4:12 tadi ini. Ini kalau saya percaya ini ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang tadi dikatakan di sini nih. Maksudnya mengenal identitas pribadi itu penting banget. Kemudian menjadi teladan. Kita tidak bisa menteorikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kepada orang lain sebelum kita menghidupinya, dan secara tidak langsung orang akan melihat ada teladan yang kita pelajari atau yang orang lain pelajari daripada kehidupan kita. Nah, kemudian bagaimana dengan petutur kata? Firman Tuhan tadi udah menjabarkan juga hidup dan matinya seseorang tergantung daripada ucapan lidah kamu. Kalau kamu suka mengemakan bagaimana kamu dilahirkan di pulau terpencil nih. Anda yang saat ini melihat, mungkin Anda menerima signal 4G dan Anda mengatakan, ini Tuhan salah melahirkan aku di pulau ini. Anda salah besar. Dan Tuhan punya cara untuk membuat Anda menjadi orang yang luar biasa asal Anda menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kamu. Termasuk Anda yang ada di kota besar nih ya. Nah, kemudian dalam tingkah lakumu, apa yang menjadi tingkah laku saudara ketika engkau belum berhasil? Ketika engkau sudah berhasil, apa nih ya? Dan kemudian dalam kasihmu, dalam bagaimana engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dalam kesetiaanmu, kamu setia kepada hal yang kecil enggak? Dalam kesucianmu, apakah kamu hidup asal-asalan? Kamu hidup dengan istilahnya berzina? Apakah kamu hidup dalam hal yang tidak takut akan Tuhan? Ini akan menunjukkan bagaimana Tuhan memandang kamu dan bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri. Semoga dari apa yang dibincangkan dengan Julio Explore hari ini akan berdampak luas. Sebelum saya tutup, ada satu kegiatan yayasan dari apa yang kami punya, yaitu kami mempunyai satu program beasiswa namanya program Adikku Sayang. Seperti apa yang tadi dibicarakan hari ini, negeri ini masih banyak sekali kekurangan literasi. Banyak anak-anak muda yang berpotensi besar, yang secara pribadi saya kerap kali bertemu dengan mereka, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Dan satu kata dari Nelson Mandela berkata bahwa pendidikan itu adalah senjata yang ampuh untuk merubah suatu generasi dan suatu bangsa. Jadi ini yang kami lakukan, memberikan beasiswa kepada anak-anak orang yang tidak mampu di seluruh penjuru Indonesia. Dan saya melihat banyak anak-anak muda yang luar biasa, yang ada di ujung gunung, yang gak ada signal di sana, di lembah-lembah, yang orang gak mau datang, di pulau-pulau terpencil, dan bahkan di tempat yang bernama Batu Rube. Tadi saya ceritakan banyak lapanya dan tanahnya begitu subur banget. Ini bisa menjadi ladang, istilahnya lumbungnya Indonesia gitu ya. Dan ini di sana kami memuridkan, ada anak-anak kecil mempunyai rumah baca, ya, mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di sana. Dan kita berdoa akan ada benih-benih ilahi yang Tuhan percayakan. Dan kalau Anda tergerak untuk membantu menabur pada pelayanan ini, why not? Ya, saya mengundang Anda untuk menjadi saluran berkat buat anak-anak Indonesia, memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia sehingga anak-anak Indonesia akan merubah konstelasi daripada bangsa ini. Semoga Anda diberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang sudah Engkau percayakan buat kami. Tuhan, terima kasih untuk narasumber yang luar biasa, untuk Julio, untuk apa yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupannya. Tuhan, lawat dia, berkati dia, menjadi contoh bagi banyak anak muda lainnya dan bagi orang-orang yang lebih tua bahkan. Dan Tuhan, Kau bawa dia sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dan timeline-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan juga untuk berdoa untuk para pemirsa sekalian. Biarlah apa yang mereka dengar hari ini akan mempermuliakan nama-Mu. Terima pemirsa, kemurahan dan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan. Amin. Thank you ya. Terima kasih banget, Ci. Thank you. Banyak hari ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, kalau Anda diberkati dengan episode Good News hari ini, bagikan ulang linknya supaya lebih banyak teman-teman yang juga bisa belajar dari apa yang kita sudah bincang-bincangkan hari ini. Stay tune always on Good News. Subscribe program. ya, jangan lupa subscribe. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you, bro. Thank you, Ci. Julio. Terima kasih banyak. Thank you.